Ada orang bilang begini, kok sudah Islam masih otak-atik Bible. Nah, kata dasar-dasar ini dalam bahasa Inggris headband, ya, pembungkus kepala. Kalau saya temui dalam bahasa Ibrani, Alkitab bahasa Ibrani, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa itu, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris head, bahasa Indonesia topi. Berarti sesuatu yang kita taruh pada kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, kita mulai. Para penonton yang terhormat yang kami muliakan, alhamdulillah kita duet lagi bersama Tuan Guru Bapak Dan Cemumek. Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kok sering berduet dengan Tuan Guru? Ya karena beliau memang saat ini tinggal dekat bersama kami. Jadi rumah tempat beliau saat ini itu dekat dengan bersama kami. Dan beliau saat ini memang sedang dalam proses belajar Al-Quran, belajar berdakwah dan lain sebagainya. Sambil beliau terus berdakwah, mengisi kajian, tabligh akbar, mengisi pelatihan, ya, dan lain sebagainya. Termasuk kita mengisi kegiatan dengan berdakwah melalui konten, ya, membuat konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Baik Tuan Guru, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Tuan Guru? Ya, sehat. Alhamdulillah, cerah, semakin cerah. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Guru saat ini sesudah masuk Islam wajahnya cerah sekali. Ya, tapi tetap masih tahap belajar karena masih 6 bulan sebagai Muslim. Sebetulnya belum boleh saya itu terlalu los untuk berdakwah, masih harus banyak belajar. Itu sebetulnya standarnya itu mesti 2 tahun baru bisa berdakwah versi Islam. Ini sebetulnya sudah bukan berarti terlanjur, tetapi adalah suatu pelayanan ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti beginilah. Sambil street smart itu pintar di jalan. Ya, ada orang bilang begini, di samping kita mengajar kita belajar, di samping kita beribadah kita belajar. Ya. Dan ini Tuan Guru, semua orang, ya, semua pribadi harus memanfaatkan apa yang ada lebih pada dirinya. Iya. Jadi kelebihannya, bukan kekurangannya. Jadi kita harus mengaplikasikan dari kelebihan-kelebihan kita, bukan kekurangan kita. Misal begini Tuan Guru, seseorang itu pintar matematika, ya, tetapi nilai bahasa Inggrisnya lemah, maka dia harus mengaplikasikan kehidupannya matematikanya saja. Ngapain bahasa Inggris? Ya, sambil bahasa Inggrisnya itu diasah lagi, belajar lagi, kursus dan lain sebagainya. Kalau dia bahasa Inggrisnya lemah, lalu dia ngajar bahasa Inggris, ya itu namanya bunuh diri. Tetapi kalau dia pintar matematikanya bagus, dia ngajar matematika, top namanya, oke. Jadi harus mengaktualisasikan dirinya dengan kelebihan dia. Begitu. Baik Tuan Guru kelebihannya ada di perjanjian baru. Jadi nanti banyak mengajar tentang perjanjian baru. Kelebihan beliau menyampaikan warta kebenaran Alkitab. Maka beliau sekarang sambil jalan, sambil belajar Al-Quran, sambil mengajarkan tentang Alkitab yang berisi tentang banyak kebenaran Islam. Baik, silakan Tuan Guru. Apa yang mau kita sampaikan hari ini? Saya awali dengan hal-hal yang beredar. Ada orang bilang begini, kok sudah Islam masih otak-atik Bible. Itu dia. Saya pikir-pikir begini. Satu, kita membahas Bible itu suatu kesaksian buat saya. Oleh karena hal-hal yang penting saya temui dalam Bible, saya masuk
Islam. Ya. Lalu kedua, Al-Quran itu kan terdiri dari Taurat, Zabur, dan Injil. Ya. Nah, untuk meneguhkan kita belajar Al-Quran, Ya. ya, untuk menemui hal-hal yang penting. Nah, ketika kita comparekan ke Bible, Ya. ayat-ayat dalam Bible, maka kita makin diteguhkan untuk memahami Al-Quran itu. Nah, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Fisik dan spiritual. Ya. Ya. Hal-hal yang fisik yang kita Ya. harus juga perhatiin. Ya. Apakah fisik itu? Kita berdadan pada saat kita ibadah. Ya. Dan apa yang kita pakai itu mesti sesuai dengan Bible. Ya. Ya. Gitu. Lalu nampak kehidupan rohani, spiritual. Nah, saya temui dalam Alkitab itu apa saja yang kita harus pergunakan. Ya. Karena segala sesuatu kan berdasarkan Bible dan juga berdasarkan Al-Quran. Ya. Ya. Saya ingin memperkenalkan. Ya. Ya. Hal-hal apa yang harus kita pergunakan untuk melengkapi tubuh fisik ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, contohnya ya. Pada saat para imam itu hendak menghadap Allah, salah satu yang dipersiapkan dan dipakai itu adalah penutup kepala. Ya. Ya. Saya temui pada Keluaran pasal 28 ayatnya yang ke 40. Ya. Ya. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka dan dester-dester haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Nah, kata dester-dester ini dalam bahasa Inggris headband, Ya. pembungkus kepala. Kalau saya temui dalam bahasa Ibrani, ya, Alkitab bahasa Ibrani, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa itu, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bahasa Inggris head, bahasa Indonesia topi. Ya, berarti sesuatu yang kita taruh pada kepala. Ya. Boleh dibacakan yang Inggris? Ya, bahasa Inggrisnya gini. Make tunic, sash, and headband. Oh. Headband itu pembungkus kepala. Ya. Ya. For Aaron's sons to give them dignity and honor. Ya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan dalam bahasa Ibrani setelah diterjemahkan bahasa ini head. Ya, kalau head diterjemahkan topi. Ya. Nah, di sini ada pembungkus kepala. Ini seperti ini. Ya. Ya. Oleh karena perkembangan zaman, kan, maka nampak pembungkus kepala seperti ini. Ya. Topi. Ya, fungsinya apa? Karena kan pada saat kita hendak masuk ke bait suci, kita berdiri, baru kita ruku, berlutut, dan sujud. Ya. Nah, kalau kita tidak pakai topi, ya, memungkinkan kepala ini kalau seorang pria sedikit panjang rambut seperti begini, lalu rambutnya bisa menutupi matanya dan bisa menyentuh lantai. Ya. Tapi kalau kita pakai begini, ya,
selain kita mengikuti standar Bible, ini kelihatan keren. Iya. Ya. Dan terserah warna apa saja. Menghormati kepala juga ya. Menghormati kepala juga. Ya. Ya, saya pernah naik di mobil. Ya. Pada saat seberdiri, terbentur kepala saya. Waktu saya nggak pakai topi, tapi kalau kita pakai topi sedikit ringan. Ya. Saya tambahkan lagi. Boleh. Keluaran pasal 29. Tadi Keluaran pasal 28 ayat 40. Sekarang Keluaran pasal 29 ayatnya yang ke-6. Ya. Ini masih ada hubungan pada saat menghadap hadirat Allah, dilengkapi ini. Ya. Kau taruh serban di kepalanya. Ya. Ini ayatnya yang ke-6 bagian pertama itu ditaruh serban. Ya. Bahasa Inggris, put the turban on his head. Ya. Saya perhatikan juga para ustadz-ustadz itu, selain mereka menggunakan topi seperti begini, mereka doyan itu ada seperti kain yang melilit pada surban kepalanya. Cuma saya juga ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz dalam versi Al-Quran. Dalam versi Al-Quran. Masalah penutup kepala. Kalau penutup kepala, jadi begini Tuan Guru. Sebenarnya terkait penutup kepala, itu adalah etika dalam beribadah. Maksudnya kita hendak menghadap kepada Allah, kita harus selayaknya untuk menampilkan satu secara fisik ya, satu performa yang memang betul-betul sopan. Ya. Yakni dengan cara kita mengenakan pakaian dan apapun yang melekat di badan kita itu dengan cara yang bagus begitu. Dan termasuk ini termasuk topi kopiah ini. Sebenarnya kalau kopiah yang dikenakan oleh Rasulullah, sunnahnya itu imamah namanya. Imamah itu adalah surban, kain surban yang dililitkan di kepala-kepala. Oh, itu maksud saya, surban. Itu imamah namanya. Dan Rasulullah itu yang beliau selalu kenakan itu. Nah, itu yang sunnahnya seperti itu. Sunnah itu kalau dilakukan berpahala kan begitu. Nah, itu. Boleh lanjut lagi. Oh ya. Iya. Lalu saya kaitkan pada Efesus. Kemudian begini Tuan Guru, untuk kopiah masing-masing negara itu berbagai macam model ya, mode desainnya macam-macam. Saya lihat dari negara India itu bahkan mereka untuk hati-hati supaya saat sujud benar-benar. Tapi ini khilaf berbeda. Muhammadiyah sama NU berbeda. Kalau Muhammadiyah begini saja itu sah, ya sah. Sujud begini. Kalau di NU lebih hati-hati ya, Imam Syafi'i itu harus begini supaya bagian bagian kepala ini yang depan ini dahi ya, bagian dahi ini benar-benar menempel ke atas tanah. Nah begitu. Di India itu saya lihat daerah-daerah sana ya, India, Pakistan itu kopiahnya itu di sini seperti ada bolong. Seperti ada lubang begini. Mereka desainnya seperti itu supaya untuk memastikan ini benar-benar menempel ke lantai, ke tanah saat sholat kan begitu. Namun begini Tuan Guru, terkait kopiah ini sebenarnya orang Islam itu ini yang menjadi pembeda. Jadi orang Islam ini berbeda terkait kopiah dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu kopiahnya cukup kecil begini, lalu dia ditempel di atas bagian kepala. Ya. Tapi kalau orang Islam itu kopiahnya lebih
lebih full ya, kemudian disematkan ke atas kepala seperti ini. Ini yang membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Boleh dilanjutkan, Tuan Guru? Ya. Nah, ini merupakan polemik juga. Saya pernah menjelaskan tentang ketopong ini, banyak para pendeta-pendeta membahas kembali ini. Ya. Perlu diketahui bahwa dalam Bible itu sendiri telah ditegaskan. Peperangan kita ini bukan lagi melawan darah daging secara fisik, tetapi peperangan rohani kita itu melawan iblis. Nah, bagaimana cara bentuk melawan iblis? Dari sikap rohani kita. Pada saat kita melakukan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita telah melawan iblis. Pada saat kita masuk masjid lalu kita mendandan rapi, kita telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya jauh daripada godaan iblis. Nah, itu melawan iblis. Nah, hal yang unik, yang menarik buat saya pada Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ini dari segi spiritual, lalu kita ekspresikan dalam segi fisikal, sehingga pada saat kita menyelidiki Al-Quran lalu mempraktekannya, maka dari spiritual itu kita wujudkan dalam fakta. Seperti dalam fakta, kalau kita masuk ibadah sesuai dengan standar, pakai penutup kepala. Nah, ini berdasarkan gayanya teman-teman saya. Nah, di sini ada kata dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, kata ketopong itu berasal atau etimologinya, asal usulnya, kata ketopong ini juga ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya topi atau kopia yang keras dan kaku. Nah, kenapa demikian? Nah, seperti saya katakan tadi, pada bagian kepala itu ada hal-hal yang penting, yang harus kita lindungi. Tapi bukan berarti topi atau kopia itu merupakan standar. Karena kalau ada bencana bisa saja kita parah. Tapi ini hanyalah merupakan ketentuan dari Bible Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, dianjurkan pakai penutup kepala. Nah, kalau kita tarik benang kehidupannya, kalau dalam Perjanjian Lama itu dalam bentuk fisik, tapi di sini disinggung perlengkapan rohani, untuk mengalahkan iblis. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa dari segi spiritual lalu kita kembangkan itu dalam fisik, cara dadan kita, baju kita yang rapi, termasuk kata ketopong ini yang artinya adalah penutup kepala juga, dalam bahasa Inggris saya baca take the helmet. Nah, ini helmet ini itu artinya penutup kepala. Karena dahulu kala belum ada motor, jadi harus helmet itu seperti yang kita pakai sekarang itu. Oh ya, dahulu kala nggak ada motor. Tidak ada motor. Kalau orang bilang ini helmet, ini adalah helm.
Nah, di zaman dulu saat dirilis kitab suci belum ada motor. Belum ada motor. Helmet ini adalah memang betul-betul bermakna penutup kepala. Penutup kepala. Tetapi para pendeta ada berapa menyampaikan bahwa saya terjemahkan ini adalah helm yang keras itu. Mereka tidak tahu ini penutup kepala. Iya. 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 Nah, hal ini merupakan penjelasan agar kita semakin mengerti, ya. Baik. Kehendak Allah. Ya, saya kira itu dulu. Mungkin ada tambahan. Saya telah menjelaskan tentang seorang pria berdandan. Ya. Lalu bagaimana seorang wanita? Wanita dalam Bible itu syariatnya adalah menggunakan tudung kepala, menggunakan hijab, dan itu wajib hukumnya. Dan standar kewajiban dari menutup kepala bagi wanita itu standarnya itu bahkan di atas standar kewajiban di Islam hukumannya. Kita lihat dari naskah teks yang ada di Alkitab 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ini ayat ini seru. Boleh tolong dibaca. Dan menarik, ya. Yakni begini. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi kedudukan orang yang tidak berhijab itu sama dengan kedudukan orang yang kepalanya botak, dicukur habis rambutnya. Berarti itu termasuk hukuman, ya? Iya, betul. Kalau tidak berhijab. Sebab, saya lanjutkan di ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Hukuman untuk orang yang tidak mau berhijab di dalam Bible itu harus menggunting rambutnya, membotakin kepalanya itu. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sudah jelas, Tuan Guru. Ini sudah sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. Jikalau memang saudara kita Kristen dan Katolik mau untuk membaca Bible ini secara utuh, maka ia juga harus melaksanakan kewajiban ini secara utuh juga. Tapi saya lihat juga uskup-uskup itu, rohaniawan Katolik itu mereka pakai biarawati. Iya, biarawati. Nah, biarawati, suster di gereja saya lihat mereka menggunakan hijab. Tetapi kok hanya mereka? Nah, itu pertanyaan saya. Iya. Dan bukan cuma wanita, ada juga tuh rohaniawan Katolik itu mereka pakai penutup kepala. Iya. Mungkin saya memperhatikan. Para penonton, para hadirin sekalian, bisa mengetik di Google, bisa buka google.com, lalu ketik Bunda Maria. Ya, ketik Bunda Maria. Tidak ada satupun gambar di Google yang Bunda Maria tidak mengenakan hijab. Semuanya Bunda Maria menggunakan hijab. Saat ini muncul gerakan di Indonesia terutama, gerakan untuk tidak berhijab, untuk mengembalikan orang-orang Islam itu kembali seperti tempo tahun 80-an. Iya. Supaya tidak berhijab lagi. Padahal sebenarnya itu bukan ajaran orang Arab. Kata mereka yang membuat gerakan itu adalah ajaran orang Arab. Tidak, ini ajaran Alkitab. Alkitab. Bukan ajaran orang Arab. Dan ini standarnya tadi sekali lagi saya ulangi, ini wajib. Kalau wajib fardunya itu fardu ain, ya. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Nah, kemudian ini Tuan Guru. Bisa ketik para penonton sekalian, ketik biarawati. Ketik biarawati, lalu ketik gambar, ya, klik gambar. Biarawati.
di seluruh dunia berhijab. Bahkan hijabnya itu sampai tertutup full, penuh, sampai ke bawah, sampai hingga tidak terlihat lagi lehernya. Boleh kita besarkan. Ini Tuan Guru. Ya, ini biarawati. Jadi sudah jelas sekali apa yang disampaikan oleh Tuan Guru tadi. Ya. Terkait kopiah, terkait kerudung, wajibnya berhijab. Demikian kita akhiri. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya bersama kami, bersama Tuan Guru Bapak dan Cemumek, mantan pendeta masuk Islam. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.